cucu-cucu. Jadi dari istri kita ada dilahirkan oleh Allah anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Sebagaimana Nabi Adam dulu, mungkin konsepnya adalah seperti Nabi Adam. Dari Nabi Adam adanya Hawa, anak-anak kita itu dari istri-istri kita. Walaupun bukan mengandung Nabi Adam, tapi konsepnya begitu. Allah ciptakan ya, dari diri Nabi Adam itu Hawa, dan kemudian Allah ciptakan dari diri istri-istri kita itu anak-anak kita. Bayangkan. Jadi kebutuhan seorang manusia untuk menikah, hidup bersama dengan seorang wanita, atau wanita hidup bersama dengan seorang laki-laki, ini adalah merupakan fitrah yang diciptakan oleh Allah. Sehingga dalam ayat yang lain Allah firmankan, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang menjadikan kalian, yang menjadikan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam, ya. Wa ja'ala minha zawjaha, dan dari Nabi Adam itu dijadikan pasangannya, istrinya, liyaskuna ilaiha, supaya dia merasa yaskuna ilaiha. Kenapa? Nah, Allah menciptakan dari Nabi Adam itu ada Hawa lagi, bukan cuma hanya sekedar untuk supaya punya anak, bukan. Tapi Allah pertama sekali mengatakan apa? Liyaskuna ilaiha. Ini yang perlu menjadi catatan penting besar dalam kita berumah tangga. Pertama sekali kita berumah tangga, dan Allah pertama sekali menciptakan Hawa daripada Nabi Adam, bukan dikatakan supaya punya anak yang banyak. Bukan itu dulu. Allah katakan apa? Liyaskuna ilaiha, supaya Nabi Adam itu merasa tentram, damai bersama dengan istrinya itu. Jadi kalau awak nikahnya perlu benarnya gawe rujukan. Yang pertama adalah sanggup tidak kita berumah tangga itu mewujudkan ketentraman, baru setelah itu bikin anak. Ini dulu. Ya. Nabi Adam saja Allah ciptakan Hawa daripada Nabi Adam, ini liyaskuna ilaiha, supaya Nabi Adam itu merasa tentram dengan istrinya. Bahasa Arab sebagaimana saya katakan pada minggu lalu, bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak semuanya bisa mengcover atau memuat semua makna yang semestinya. Nah, liyaskuna ilaiha ini daripada sakan. Sakan itu adalah sukun. Sukun itu sesuatu yang tidak bergerak. Maka yang ketika kita belajar bahasa, ada belajar Al-Quran, ada harakah, ada sukun. Harakat yaitu harakah itu, ya. Artinya a, i, u itu harakah. Ketika tidak ada harakah berarti sukun. Harakah itu artinya gerak. Sedangkan sukun itu artinya diam. Maknanya kalau Allah katakan liyaskuna ilaiha, artinya supaya suami ini merasa apa? Hanya bergerak diri. Ketika di rumah kamu im, kau tentram, kau damai, hanya bergerak diri. Ketika dengan istrinya dia tentram, damai, tidak bergerak. Berarti kalau bukan dengan istrinya dia bergerak. Di mana? Di luar. Nah, sampai ke situnya para ulama menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa berarti si suami ketika dia tidak bersama istrinya bergerak mencari nafkah, bekerja terus begitu. Dan dalam hidupnya dia perlu kepada saat di mana dia damai, tidak bergerak, tidak bekerja bersama dengan istrinya. Nah, istrinya inilah yang mampu menjadikan si suami itu apa? Si suami itu merasa tentram, damai setelah lama dia bekerja di luar. Istrilah yang fungsinya seperti ini. Sekarang, ketika Allah katakan bahwa istri itu menyembah Saudara Aceh Pormo, ya, Rabbul Bait, yang memiliki yang benar, Pormo, yang memiliki rumah. Artinya dia yang mengurus masalah rumah dan mengurus suaminya juga di rumah supaya dia menenteramkan suaminya. Sekarang kalau ada laki-laki tidak merasa nyaman di rumah, pertama adalah akan dipertanyakan orang, kalau kita mempertanyakan ada apa dengan istrinya sehingga suaminya tidak merasa tentram di rumah. Kalau terjadi
istrinya baik-baik saja, ada apa dengan si suami ini sehingga dia tidak merasa damai tentram di rumah. Maka semestinya dalam kita menjaga keluarga ini, mesti waktu ketentraman kedamaian di rumah itu mesti khusus ada. Mesti. Kita saat ini sudah banyak sekali waktu kita disita dengan pekerjaan di luar. Kita laki-laki, pekerjaan kita akan sangat banyak di luar. Untuk mempertahankan ketentraman keluarga kita harus menjaga waktu di mana istri kita merasa tentram dengan kita di rumah, dan kita betul-betul merasa tentram di rumah. Bukan cuma hanya sekedar tidur istirahat di rumah. Karena Allah jadikan istri ini supaya apa? Liyaskuna ilaiha, supaya si laki-laki ini merasa tentram kepadanya. Jadi kan jauh, bukan kita memfungsikan rumah itu tempat tidur. Kau dapat yang anda? Kalau ada pekerjaan kita saat ini bekerja yang menjadikan rumah kita si cepat kan? Pajoku donya hanam temai pegawai berangkat long. Menunjukkan bahwa pekerjaan ini bisa merusak rumah tangga. Pekerjaan ini terus menerus akan merusak rumah tangga seperti ini. Sudah tidak sesuai dengan kodrat yang lain. Kita harus merasakan ketentraman dengan istri kita kalau mendebaikkan dengan ketahuan. Tapi dengan istri kita juga merasakan itu dengan kita. Supaya khutbah dasar fitrah keluarga itu tercapai sebagaimana difirmankan Allah. Manino yang duduk bagi dia bukit, ya. Orang duduk di kedai kopi ini menghabiskan banyak waktu di kedai kopi, bahkan sampai bergadang tengah malam dan yang lain-lain. Si istri tentu, seorang istri mengetahui suaminya seperti itu. Ada banyak macam. Ada orang yang berani, ada istri yang berani protes. Ada istri yang hai kagala unamnya daunnya dan yang bukan duduk dan yang kata gitu. Tapi ya. Nah istri yang berprotes itu. Nah istri yang diam saja. Nah istri yang berkata daripada rumah duduk dan yang lebih betul kenis pakai. Lebih menyenangkan, nyo lebih parah loh yang ini sampai yang gue nyanyi. Itu sudah tidak sesuai dengan maksud penciptaan Allah, menjadikan kita berpasangan istri kita supaya liyaskuna ilaiha, merasa tentram kepadanya. Nah ini anehnya di Aceh ini kehidupan di warung kopi sampai tengah malam. Ada yang mengatakan kepada saya perputaran ekonomi di Aceh, Ustaz, saya ini luar biasa hebat. Jadi sampai ekonomi itu sampai jam 12 sampai jam 12 lewat pekerjaan aktivitas masih jual beli di kedai kopi dan lain itu masih aktif berjalan. Ya. Tanda roda ekonomi kita maju. Bandingkan dengan masa lockdown atau masa perang. Waktu sudah maghrib saja ini saat terakhir kita keluar. Setelah itu hancur lebih. Mana roda ekonomi kita hancur, ambruk. Artinya tidak bagus. Sekarang sudah bagus. Jadi janganlah Anda punya dengan kacamata ekonomi seakan itu baik. Saya katakan orang negara yang paling bahagia, indeks bahagia terbaik di dunia seperti Swiss nomor 3 atau nomor 2 terbahagia di dunia. Bagaimana kehidupan mereka di malam hari? Jam 10 kebanyakan kafe-kafe itu sudah tutup. Jam 10 malam. Jam 10 malam kafe-kafe sudah pada tutup. Kalau ada lewat jam 10 malam berarti itu adalah tempat hiburan malam yang khusus tertutup, tidak boleh dilihat oleh orang dari luar. Tapi yang duduk nongkrong di kafe itu tidak, yang kafe asli, kafe asli. Ya, yang duduk di kafe itu jam 10 malam sudah pada sunyi. Kita mau berangkat pergi jalan 4 tahun jadi 2-3 bulan, anak ada 2 bakal tirau di situ. 2 di situ. Nya 2 saja, 2 ni kan. Anak ada itu, kau KBO. Kalau kita mau belanja supermarket itu jam 5 sudah tutup. Jam 5 sore. Kalau di sana jam 5 belum salat asar lah, belum asar lagi. Jam 5. Jam 5 kami salat asar di sana jam 6. Jam 5 sudah tutup, orang baru pulang kantor. Salat asar di sana jam 6. Jam 5 sudah tutup.
dibuka apa tunjuk. Kios kecil pun tutup jam 5. Kalau hari Minggu, lebih-lebih lagi hari Minggu. Dalam satu kota Jenewa itu cuma ada 2 supermarket besar yang dibuka hari Minggu. Selebih itu tidak ada dibuka, semua tutup libur. Selain itu hari kerja ada waktu juga. Kenapa? Ketahui orang ini kenapa indeks bahagia orang Swiss itu bagus. Mereka memprioritaskan kehidupan keluarga. Jadi sudah capek bekerja dari jam 7 malam, kemudian dari jam 7 pagi atau jam 8 pagi, kemudian sampai jam 5. Setelah itu adalah kalau mau di kafe duduk sampai jam 9. Setelah itu duduk dengan istri atau dengan anak. Setelah itu pulang malam sama-sama ke rumah. Ada waktu khusus di rumah yang mereka sediakan. Itu yang kafe asli, bukan kafe pura-pura. Mau menyitanya oleh Islam asli. Gimana cara aman? Kita Islam Muslim asli. Kalau sudah duduk di kedai kopi, udah nggak enak lagi ke rumah. Padahal anak-anak kita juga kemudian belajar dari orang tuanya, belajar dari orang tuanya, melihat kondisi bagaimana itu. Nah, kondisi seperti ini perlu disayangkan sekali. Maaf saya mengatakan ini supaya kita buat perbandingan. Tidak saya bermaksud di sini adalah lihat orang kafir lebih baik daripada orang Muslim. Bukan itu maksud saya. Bukan. Tapi lihat pola mereka menjaga keluarga juga, hak mereka tentram, merasa nyaman di rumah. Jadi kalau malam saat ini kita pergi jam 8 ini, jam 9 lengang gitu, tidak banyak mobil. Sehingga udah lagi anak baru anak pergi kan. Bahkan betul-betul ada merasa tentram dan damai juga di rumahnya, dijaga, dibagi waktu dengan baik, hak untuk di rumah bersama dengan istri atau bersama dengan anak. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Ini adalah khutbah awal. Dalam kita berkeluarga, mestilah kita wujudkan rasa ketentraman, kedamaian ini bersama istri kita atau istri bersama dengan suaminya. Kemudian Allah katakan, Allah jadikan dari istri kita ini adalah apa? Anak-anak dan cucu. Para ulama bilang, Allah ketika mengatakan bahwa Allah menjadikan daripada istri kita itu anak dan cucu, ini mengisyaratkan hal yang luar biasa. Dalam keluarga Islam, anak dan cucu itu, seorang kakek berarti sempat melihat cucunya dan bahkan tinggal bersama dengan cucunya. Nah, keluarga Islam dalam rumah tangga Islam itu bahkan ada 3 generasi si kakek, si ayah dan si anak. Jadi anak melihat 3 generasi dalam keluarga. Nah, yang ini yang tidak ada lagi dalam keluarga orang-orang selain orang Muslim. Kalau di Cina masih ada dipelihara sampai hari ini karena kuatnya kekeluargaan orang Cina. Begitu juga orang Jepang, sisa-sisanya masih ada orang Jepang memegang itu. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwa Allah juga menginginkan kepada kita bagaimana dalam membentuk keluarga itu kakek, anak dan cucu itu bisa tinggal satu rumah, bisa belajar satu sama lain. Kita lihat hari-hari ya, anak yang pertama biasanya tidak sama cerdasnya dengan anak yang kedua, betul? Ya, benar. Anak yang kedua biasanya lebih bagah. Kalau cara umumnya lebih bagah cara untuk umur saat itu dulu anak yang pertama umur saat ini belum seperti ini, tapi anak yang kedua masih kecil umurnya sudah seperti abangnya, dekat-dekat seperti abangnya. Anak yang ketiga lebih daripada itu juga. Kadang yang ketiga lebih daripada yang nomor 2. Ya benar ya? Kebanyakannya begitu. Nah, lihat si anak ini dari abangnya, dari kakaknya dia sudah belajar. Sekarang kalau ada kakeknya, dia akan melihat dalam keluarga itu ada ayahnya.
lebih banyak di rumah, lebih apa? Berpegang hanya hanjut, merenung lalu ucik kan? Berpegang hanya hanjut, lebih pelawak dan lebih banyak kata-kata bijak yang keluar dari mulut orang tua yang sudah banyak pengalaman hidup. Banyak kata-kata yang diajarkan, bahkan kalau orang tuanya, kalau si kakek ini bisa menghafal Al-Quran, hafal Al-Quran kalau itu. Jadi dia belajar dari dua sosok yang berbeda. Kalau ada nenek juga seperti itu. Nah, jadilah si anak ini mestinya kalau tinggal dalam sebuah keluarga yang ini punya 3 generasi, mesti si anak ini lebih cerdas. Tuh dari saudara kandungnya dia juga belajar, apalagi dari orang yang lebih dewasa, lebih besar, dari ayahnya dan juga dari kakeknya. Makanya beginilah kakek dan ayah menjaga lingkungan keluarga betul-betul lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah dalam Islam kita diajarkan betapa bahwa keluarga dan menikah itu adalah bagian terpenting daripada agama. Ya. Bagian terpenting dari agama. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa berkeluarga itu, menikah itu adalah cara paling cepat dan mudah untuk menyempurnakan agama kita. Ya. Menyempurnakan agama dengan menikah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dina falyattaqillaha fi nisfi tsani." Apabila seorang hamba menikah, faqad istakmala nisfa din, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan setengah dari agama. Ya. Falyattaqillah fi nisfi tsani, maka hendaklah dia bertakwa dan takut kepada Allah pada setengah yang kedua. Jadi dengan terjadinya pernikahan, seseorang kata Nabi sebenarnya dia telah melengkapkan setengah daripada agamanya. Kita menjaga kesucian diri kita, menjaga pandangan kita, dan menjaga iffah kita, itu tidak lain adalah dengan menikah. Ya, dengan menikah. Menikah dan punya istri, seseorang hajat asasi daripada dalam kehidupannya setengah telah dia capai, telah didapatkan dengan punya istri. Maka dengan demikian memiliki istri dan juga berkeluarga itu adalah sudah setengah agama. Jadi apa saja yang kita lakukan dalam kita berkeluarga itu masuk dalam kategori ibadah. Apa yang kita lakukan dalam keluarga itu masuk kategori ibadah. Yang kita lakukan untuk mempertahankan supaya keluarga saya ini langgeng, supaya keluarga saya ini terus bertahan dengan baik dan damai, itu semua langkah-langkah itu semua bisa dihitung ibadah. Karena apa? Nabi telah mengatakan itu setengah daripada agama kita. Jadi takutkan keluarga dengan God, tasatah keluarga dengan God, itu menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk menjaga setengah agama kita. Jadi pertahankan. Ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa engkau berkeluarga, wahai anakku, ini adalah menjaga agamamu. Sebelum engkau bermakna adalah cuma sekedar ingin punya seorang wanita bersama denganmu. Bukan. Bukan cuma sekedar memiliki anak orang secara sah. Bukan hanya sekedar saya punya seorang wanita dengan sah bersama dengan saya. Tapi apa juga? Bermakna adalah dengan saya berkeluarga, artinya saya melengkapkan setengah agama saya. Saya pertahankan keluarga sama dengan saya mempertahankan setengah agama saya. Maka apa yang kita lakukan dalam kita berkeluarga ini termasuk dalam merupakan ibadah. Sehingga Nabi mengatakan bahwa sampai yang kita berikan kepada yang dimakan oleh mulut istri kita dan anak kita itu adalah sedekah yang paling baik yang kita keluarkan kalau seandainya kita anggap itu adalah sebuah sedekah kita.
sampai ma taj'alhu fi fai imra'atik, sampai apa yang kita jadikan yang dimakan oleh mulut keluarga kita atau mulut istri kita dan anak kita, itu adalah sedekah dihitung oleh Allah, dan itu sedekah yang paling baik dalam sebuah hadis. Sedekah yang paling baik yang kita berikan. Kemudian Nabi katakan lagi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata Nabi. Pada kemaluan kalian itu ada sedekah, kata Nabi. Terkejut para sahabat. Kiban dalam sedekah, enggak menalih masalah baca. Ya, kiban dalam sedekah enggak menalih. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi supaya kita paham. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya Rasulullah, apakah seseorang yang dia itu melakukan hubungan intim dengan istrinya atau dengan suaminya itu akan mendapatkan pahala? Nabi bilang apa? Ara'aita law wada'aha fil haram akana lahu wizrun? Adakah engkau tahu kalau seandainya dia melakukannya secara haram, apakah itu akan berdosa? Na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dia akan berdosa. Wa kadzalika idza wada'aha fil halal. Begitu juga kalau seandainya itu dilakukan dengan cara halal, juga dia akan mendapat pahala dan sedekah. Lihat logika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke situnya Nabi hitung, Nabi perhitungkan. Kalau seandainya kita menganggap dalam kita berkeluarga ini, dalam kita mempertahankan keluarga kita adalah sebagai ibadah dan sebagai bagian daripada mempertahankan agama kita. Kita pertaruhkan keluarga kita itu sebagai apa? Ini adalah setengah agamaku. Kapan keluarga aku ini rusak, setengah agamaku rusak. Itu mesti dipahami oleh anak-anak muda kita. Mesti dipahami oleh yang ingin berkeluarga. Kita berkeluarga adalah untuk mempertahankan setengah daripada agama kita. Jadi dengan menikah, kita artinya adalah kita hidup bersama, bukan cuma seorang laki-laki, bukan cuma seorang wanita, tapi hidup bersama itu adalah bermakna kita ada dua nyawa, yang setiap nyawa itu punya karakter yang berbeda. Nah, karakter inilah yang sebenarnya hidup saling melengkapi. Itulah yang dikatakan oleh Allah, min anfusikum, dari dirimu sendiri, dari manusia, sama-sama jenis kita, apalagi sama-sama karakter bermanusiawi, sama-sama kita punya kemanusiaan yang sama. Kemanusiaan kita yang berbeda itu adalah sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Sekarang ada yang bertanya, Ustaz, dikatakan bahwa setiap kita diciptakan oleh Allah berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain itsnain. Dari setiap segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Berarti memang bukan cuma manusia, tetapi juga apa? Selain daripada manusia, Allah ciptakan berpasangan. Cuma hari ini ada yang diketahui pasangannya apa, ada yang belum diketahui. Listrik saja ada pasangan positif dan negatif. Tumbuh-tumbuhan juga ada tumbuh-tumbuhan yang laki yang perempuan. Kalau tidak bisa berbuah. Macam-macam. Allah ciptakan itu berpasangan. Sudah merupakan hukum alam dibuat oleh Allah. Tapi Ustaz, ada yang tak menikah. Sampai meninggal dia tak menikah. Jadi kok nggak bisa dapat pasangan? Jawabannya, adakah yang meninggal ini laki-laki atau perempuan, atau bukan laki-laki bukan perempuan? Kalau yang meninggal tidak sampai dia tidak menikah, meninggal adalah dia laki-laki, di sana ada perempuan. Terserah dia mau dapatkan perempuan itu atau tidak mau dia dapatkan, di sana Allah telah ciptakan perempuan. Berpasangan Allah ciptakan. Kalau dia laki-laki, berarti di sana ada perempuan. Kalau dia seorang perempuan, maka di sana ada laki-laki, walaupun tidak dia jumpai. Yang salahnya kalau seandainya Ustaz, ada diciptakan seorang meninggal, kalau seandainya dia itu kan laki-laki itu kan urinam pikirnya. Yang baru dah kabar dah. Baru saboh dunia, baru saboh negaranya urinam kan beragam pikirnya. Yang baru dah pegang salah ayatnya. Ayatnya mana salah? Kalaupun ada orang yang bahasa jika laki-laki dan perempuan
bukan laki-laki bukan perempuan, tidak. Allah ciptakan dia seseorang itu laki-laki atau perempuan. Walaupun si laki-laki ini tidak menikah, ya, tidak menikah, tidak mendapatkan ini, sebenarnya di sana ada perempuan. Sudah, berarti betul Allah katakan kalau dia laki-laki mesti ada perempuan. Yang salah kalau dia bukan laki-laki itu bukan perempuan, baru salah. Diciptakan oleh Allah karena soal memilih pasangan. Ini soal memilih pasangan itu dikembalikan kepada ikhtiar manusia. Nah, ini perlu kita tahu. Memilih pasangan dikembalikan kepada ikhtiar manusia. Mau kita ikhtiar dapat, nggak ikhtiar nggak dapat. Katanya bahwa kampret kedua yang itu ruh. Nah, ikhtiar dengan doa, nah ikhtiar dengan berjalin. Semua ikhtiar manusia. Imam An-Nawawi memang tidak menikah. Imam An-Nawawi tidak menikah. Sampai beliau meninggal 40-an tahun setelah mengarang kitab yang sangat banyak karena penyakit yang beliau derita. Tidak menikah. Apakah beliau seorang ulama besar? Memang beliau mengatakan bahwa lebih aku cintai hidup dengan buku-buku ini daripada aku hidup dengan siapa? Dengan seorang istri. Karena apa? Lezatnya ilmu beliau dapatkan tidak mampu beliau untuk meninggalkannya lagi. Sampai beliau meninggal dunia, beliau belum menikah. Beliau tidak berikhtiar untuk mencari itu, enggak. Beliau sudah berikhtiar untuk dedikasikan diri beliau untuk ilmu. Makanya kitab apa saja dalam masa Imam Syafi'i kita dapatkan mesti Imam Nawawi punya andil di situ. Sampai hari ini Riyadhus Shalihin yang kita baca itu Imam Nawawi punya. Kayaknya anak tu kan cuma sama dulu setiap sama jadi bukunya anak yang mendung. Beliau punya anak dengan mengarang kitab dan kita tidak sanggup mengarang kitab, ya ada karam lain. Mudah-mudahan yang pertama pahala tu kan awal Salihun ya dua buku kan. Menjadi Imam Nawawi setiap karangan setiap baris yang kita baca daripada buku beliau itu semua mengirimkan pahala kepada beliau setiap saat terus. Jadi memilih pasangan itu dikembalikan kepada ikhtiar manusia. Makanya oleh karena itu boleh terjadinya talak. Talak itu boleh terjadi karena dikembalikan kepada ikhtiar manusia. Kalau kita katakan si Allah akan dipilihnya, berarti dia akan itu Allah yang pilih, itu hati itu. Pun dia pula pilihan Tuhan. Makanya dalam orang Kristen kalau sudah menikah boleh talak. Karena apa? Itu sudah Tuhan Yesus Kristus telah menyatukan. Terjadi hanya dari buipo anak dari disentuh yaitu hanya dari pakalnya pilihan Tuhan. Sungguh tidak. Makanya banyak orang Kristen tidak berani menikah hari ini gara-gara punya menikah hanya dari dia. Akhirnya pilihlah mereka dengan apa? Daripada demikian lebih baik tidak menikah ataupun menikah pura-pura tapi dengan satu rumah yang penting hajat tercapai. Tapi dalam Islam enggak dipulangkan kepada ikhtiar kita. Oleh karena itu apabila terjadi, ya boleh saja kita memiliki kesalahan, boleh, ya boleh saja. Oleh karena itu diizinkan untuk itu, tapi dengan cara yang benar juga. Ada cara tersendiri diatur dalam Islam dalam masalah ini. Allah mengatur kita dalam menikah, mengatur juga bagaimana mengakhiri sebuah pernikahan. Dan juga perlu kita tahu, mempertahankan keluarga dalam kondisi yang susah itu adalah bagian daripada ibadah juga. Itu aku punya kau pilih, anak pilih. Gimana cara? Habis-habisan. Pokoknya cenderung gimana cara? Itu dianggap bagian daripada ibadah kita. Karena dalam hidup tidak semua kita menganggap bahwa dengan berpisah sebuah solusi, tapi menanggung beban untuk tidak berpisah juga solusi dia namanya. Beda pikir bahwa solusi itu gimana solusi menyana bisa, tapi anak apa itu solusi itu kutendu gimana pun tetap yang adalah mak dari promo, daripada anak menahan diri dari segala hal yang menyulitkan itu bagian daripada ibadah juga dalam Islam. Sehingga pernah dikatakan datang kepada Nabi SAW orang yang misalkan dia dia berbuat baik kepada
Solusi sikit. Ya, solusi sikit. Demikian dari para tuan, terima kasih atas segala perhatian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.